Bikin bumbu nasi goreng enak ala resto, bikin yang banyak biar pas kita buat tinggal cemplung-cemplung aja. Bahannya sangat simpel dan pastinya super praktis. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan 150 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 12 butir kemiri, 100 gram udang, kemudian 3 batang daun bawang diiris-iris kasar aja. Semua bumbunya kita cemplungin ke dalam wajan. Tumis sampai wangi gitu aja ya teman-teman. Bumbu nasi goreng ini termasuk menu penyelamat ya teman-teman. Jadi kalau pagi pas keburu-buru gitu kita bisa langsung masak satset nggak pakai ribet. Asal dimasak sampai tanak, bumbu nasi goreng ini bisa tahan berbulan-bulan ya. Biasanya kalau aku disimpan di freezer per sajian ya. Jadi pas mau masak tinggal turunin ke chiller, udah deh bisa untuk masak sekali masak gitu ya. Oke, ini bumbunya udah wangi, langsung aja kita angkat, kemudian blender sampai halus atau boleh pakai chopper ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan 1 sendok teh terasi yang udah matang ya. Kemudian 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur, dan 1 sendok teh lada bubuk. Lanjut kita akan blender sampai halus ya. Boleh tambahkan air, tapi di sini aku tambahkan minyak goreng aja ya. Dan di blender aja sampai halus. Setelah bumbunya halus, kita boleh tumis lagi sampai dia itu tanak dan wangi ya. Kalau bumbunya udah bener-bener tanak, ini tuh siap disimpan ya. Jadi dia itu nggak mudah basi. Makanya itu pastikan pas numisnya harus benar-benar tanak. Oh ya, misalkan teman-teman mau simpan bumbunya di suhu ruang, asalkan dia itu pas ngambil bumbunya pakai sendok yang bersih dan selalu tertutup. Insya Allah 1 minggu dia masih tahan kok teman-teman, bahkan lebih ya. Oke, ini dia bumbu untuk nasi goreng ala resto. Oh iya, biar warna nasi gorengnya itu makin cakep, di sini aku mau sekalian bikin bumbu sambelannya ya. Ada 7 butir cabai merah, kemudian 15 butir cabai rawit. Direbus sampai dia itu empuk. Kalau teman-teman suka pedes boleh deh untuk cabai rawitnya misalnya mau ditambah lagi ya. Ini menurut aku standar, hasilnya tuh nggak terlalu pedes tapi enak banget. Oke, setelah bumbunya empuk kita boleh blender sampai halus, kemudian ditumis sampai dia itu tanak gitu ya teman-teman, sampai keluar minyaknya gitu ya. Oke, kalau udah matang tanak, kita boleh matikan apinya dan simpan si bahan sambelannya dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Ini pun sama, bisa disimpan di dalam freezer ya atau boleh suhu ruang ya. Oke, langsung aja kita praktekin gimana cara bikin nasi goreng yang enak banget pakai bumbu yang kita buat tadi. Pertama kali panaskan minyak lalu masukkan bumbu yang pertama kita buat tadi sebanyak 2 sendok makan. Untuk bumbu sambelnya aku pakai 1 sendok makan aja. Ini cukup untuk 3 sampai 4 porsi. Oke, diaduk-aduk sebentar aja biar dia itu tercampur merata. Nah, untuk campurannya sih bebas ya teman-teman. Boleh pakai ayam suwir, boleh pakai bakso, boleh pakai sosis. Di sini aku pakai bakso dan sosis aja ya, diaduk rata. Kemudian pas ada telur jadi aku pinggirin kayak gini terus diorak-arik sampai kering. Sebenarnya telurnya boleh dimasukkan di awal tadi ya teman-teman, tapi nggak masalah. Ini udah kering jadi bisa kita aduk sampai rata kayak gini. Oke, setelah bumbunya rata, lalu kita masukkan nasi putih, boleh pakai nasi sisa kemarin, boleh pakai nasi baru ya. Ini aku bikin untuk 4 porsi. Langsung aja diaduk rata. Kalau teman-teman mau tambahin saus-sausan atau kecap boleh ya, sesuaikan dengan selera. Tapi menurut aku ini aja udah enak banget tanpa ditambahin saus ya. Cukup ditambahin garam dan kaldu jamur aja secukupnya. Kalau dirasa kurang asin gitu ya teman-teman.
Di sini aku juga tambahkan kecap asin kurang lebih setengah sendok teh, lalu masukkan sayuran favoritmu, boleh pakai sawi, boleh pakai kubis, boleh pakai tauge. Di sini aku pakai tauge aja, menurut aku sangat segar dan nikmat banget. Diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap dan aromanya tuh wangi ya. Dan kalau udah mateng siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan topping sesuai selera, lalu taburi dengan bawang merah goreng. Udah, ini sedap banget. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata.
Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Langsung aja panaskan saucepan dari stand cookware, kemudian masukkan mie 2 keping ya. Di sini saya pakai mie rebus yang instan, boleh pakai merek apa aja. Oke, setelah setengah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis, saya pakai 2 lembar aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada sawi, saya pakai 3 lembar, sama juga ya dipotong kasar. Kemudian ada bawang merahnya, saya pakai 3 siung. Lalu bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris ya. Lalu cabai rawit 3 buah dipotong kasar. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bumbu yang udah diiris-iris tadi. Aduk sampai dia itu harum. Kemudian tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini saya pakai 300 ml. Oke, setelah mendidih kita tambahkan telur. Di sini saya pakai 2 butir. Kemudian masukkan kubis dan juga sawinya. Aduk perlahan. Kemudian masukkan minyak.
Setelah itu kita bisa matikan apinya. Oke, kita matikan. Baru kemudian kita masukkan bumbu mie instannya ya. Jadi kondisi apinya itu udah dimatikan. Asli nih mood booster teman-teman, lagi pengen makan yang seger-seger, pas banget. Oke, mie rebus yang enak banget siap untuk disajikan. Super simple, super cepat, dan pastinya hasilnya bikin lahap. Langsung aja ya kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.